ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد. Jamaah sholat duhur Masjid Jami' Al-Ihsan, bapak-bapak, ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan kaji kitab Al-Hikam dan kita masih berbicara tentang persahabatan, yaitu persahabatan yang memberikan kemanfaatan dan membangkitkan kita menjadi orang yang kreatif, orang yang bisa memperoleh banyak kebaikan. Tempo hari satu hikmah sudah saya bacakan. Janganlah kamu bersahabat dengan orang yang pribadinya tidak bisa membangkitkan kamu, dan kata-katanya tidak bisa mengantarkan kamu atau mengingatkan kamu untuk dekat kepada Allah. Kata-kata hikmah ini kalau kita pahami, ada maksud dari penulis kitab, yakni Ibnu Athaillah As-Sakandari, bahwa kita dianjurkan untuk bersahabat. Kalau sahabat itu dalam istilah tasawuf itu adalah berguru. Bersahabat sama dengan sahabat, disebut sahabat itu bukan berarti orang biasa, tapi orang-orang yang berguru kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sahabat itu artinya adalah persahabatan, tapi dalam makna tasawuf adalah orang-orang yang berguru kepada seorang guru yang alim. Saya bacakan penjelasannya. Was-suhbatu fi tariqit tasawuf amrun kabirun fis sairi ilallah. Persahabatan di dalam sistem ajaran tasawuf adalah perkara yang besar untuk perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita diperintahkan untuk mencari atau mempunyai guru khusus dalam ilmu agama. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, soal berguru, soal bersahabat, soal mempunyai ustadz itu penting di dalam agama, karena agama itu sampai kepada kita itu bitorikil wahyi atau bitalaki. Ilmu agama itu sampai kepada kita itu dengan cara diajarkan dari lisan ke lisan, dari pertemuan ke pertemuan. Itu agama. Kenapa? Karena ini wahyu. Wahyu itu harus disampaikan secara langsung. Maka kalau bapak-bapak ingin tahu ilmu agama tanpa mendapatkan cahaya, sinar, berkah dari pertemuan dengan seorang guru, saat ini sekarang bapak-bapak bisa berlangganan AI. Apapun pertanyaan agama yang bapak ibu ajukan, ketik, pasti dapat jawaban. Dan jawabannya 99% benar. Karena dia menghimpun data dari berbagai sumber keilmuan di seluruh dunia. Tetapi apakah ilmu agama itu hanya sebatas informasi? Oke, saya tahu syarat ini, rukun itu. Apakah sebatas itu? Tidak. Di dalam ilmu agama ada pertemuan, ada energi, ada pancaran yang diperoleh ketika kita berhadapan dengan guru. Itu bedanya. Maka sampai kapanpun di dalam Islam, pertemuan ngaji, ketemu dengan guru, dengan ustadz itu penting. Jangan menganggap enggak penting. Toh kita bisa belajar, bisa baca dari berbagai sumber. Itulah bedanya. Karena ilmu agama itu disampaikan dengan talaki, bertemu langsung dengan gurunya. Maka di sini Ibnu Athaillah As-Sakandari berkata,
Man la syaikha lahu fasyaitanu syaikhuhu. Siapa yang tidak punya syekh, tidak punya guru berhadapan langsung, fasyaitanu syaikhuhu. Setan itu akan menjadi gurunya. Nah, guru di sini kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari ada syarat-syaratnya. Wa min syurutis syaikhi arba'atun. Syaratnya orang menjadi guru syekh itu ada 4. Ilmun sahih, yaitu mempunyai ilmu yang sahih. Ilmu yang sahih itu Bapak dan Saudara sekalian, ilmu yang bersanad nyampe kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka banyak ilmu dunia, kalau ilmu dunia tidak masalah, tapi kalau ilmu agama harus bersanad, karena ini adalah wahyu nyampe kepada Rasulullah. Oleh sebab itu dalam agama tidak boleh menafsirkan ayat sesuka-sukanya, dan tafsir itu harus dapat melalui jalur yang sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebab itu hadis merupakan penjelasan dari Al-Quran, dan itu didapat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh sesuka-sukanya kita menafsirkan Al-Quran dengan pendapat kita. Ini soal agama. Kalau soal dunia, silakan masalah. Jadi ada ilmu yang sahih, ilmu yang benar didapat dan dipertanggungjawabkan. Ilmu itu sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wadu sorihin, dan ustadz atau syekh itu mempunyai rasa yang dalam, yang kuat. Jadi ketika muridnya mengalami persoalan, guru yang sahih dia bisa merasakan. Maka begitu mudahnya memberikan solusi, mengajarkan, memberikan anjuran dan saran. Kenapa? Karena dia merasakan apa yang dirasakan oleh muridnya. Maka dalam ilmu tasawuf seorang syekh harus punya dzauq yang tinggi, ilmu rasa yang tinggi. Rasa berbeda dengan perasaan, Pak. Ilmu rasa itu adalah apa yang dialami oleh orang, bisa kita serap, energinya bisa kita tangkap, lalu kita bisa merasakan, dan kalau perlu solusi kita bisa memberikan solusinya. Yang ketiga, wahimmatun aliyah, dia punya kekuatan, kemampuan, kecakapan yang tinggi, cita-cita yang tinggi, harapan yang tinggi tentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahalatun mardiyah, dan punya akhlak, kondisi yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mursyid, guru yang ada di dalam kajian ilmu tasawuf, dan inilah yang mengantarkan kita sampai merasakan agama. Karena agama itu Bapak dan Ibu saudara sekalian tidak untuk jadi bahan perdebatan. Agama itu dirasa. Agama itu adanya dirasa. Ketika rasa sudah menyatu, maka tidak ada perbedaan. Maka bahasanya adalah bahasa hati. Kalau hati yang berbicara pasti satu, sama. Karena itu dalam iklan kecap itu, rasa tidak bisa dibohongi. Apa yang Bapak rasakan yang benar akan saya rasakan. Itulah ilmu rasa, dan agama intinya adalah masuk ke dalam rasa. Bapak-bapak dan saudara sekalian yang saya hormati, maka bersahabatlah dengan orang yang mampu membangkitkan kita menjadi lebih baik. Tadinya tidak baik menjadi baik, tadinya tidak bisa menjadi bisa, tadinya tidak mampu menjadi mampu. Itu teman yang harus kita cari. Kata-katanya juga kata-kata yang memotivasi, selalu mengangkatkan kita agar senantiasa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu hikmah pendek yang ingin saya bacakan.
Rubbama kunta musian, barangkali kamu adalah orang yang melakukan keburukan, atau barangkali kamu adalah orang yang buruk. Fa'arokal ihsana minka suhbatuka ilaman wa aswa'u halan minka. Maksudnya begini, bisa jadi kita ini adalah orang yang buruk, tetapi suatu ketika kita bisa berhubungan dengan siapa saja, bahkan berhubungan dengan orang yang lebih buruk daripada kita. Tetapi ketika kita tahu kita punya sahabat yang lebih buruk daripada kita, menyadarkan kita, oh ternyata saya lebih baik daripada dia, karena itu kebaikan saya harus saya tingkatkan. Sering kita bersahabat dengan teman, saya kira teman saya itu adalah hebat, ternyata dia lebih parah dari saya. Kadang-kadang suka gitu. Ternyata saya ini adalah orang yang jelek, ternyata teman saya jauh lebih jelek. Saya kira saya ini adalah orang yang paling jahat, ternyata teman saya jauh lebih jahat. Itu maksudnya kita bersahabat dengan orang siapa saja, dan ketika kita tahu ada orang yang lebih tidak baik daripada kita, maka kita bersyukur, dan kesyukuran kita itu akan meningkatkan kita, mengantarkan kepada hal-hal yang lebih baik. Inilah pentingnya kita belajar ilmu hati. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.